Salam analis anggaran Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Kanda Aditya Sanjoyo sebagai Wakil Sekjen AAI. Di sini, di episode terbaru di Sangga, diskusi analisis anggaran, kita akan membahas tentang salah satu divisi yang ada di AAI. Divisi ini membidangi masalah hukum dan advokasi. Siapa yang nyangka juga ya di AAI ini ada divisi terkait hukum dan advokasi. Apakah kita akan berhubungan dengan polisi, hakim, pengacara, dan sebagainya? Atau hukum advokasi ini punya tujuan yang lain? Nah, pada kesempatan ini telah hadir bersama saya Bapak Adi. Silakan dibuka maskernya Bapak Adi. Perkenalkan diri ya. Baik, terima kasih Mas Kanda. Saya Adistio Nugroho, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi AAI. Oke. Jadi beliau ini yang membidangi hukum dan advokasi AAI. Jadi kalau saya baca di ADART-nya ya beliau ngurusin masalah. Ya tadi balik lagi ada ART, terus aspek legalitas, dan mungkin banyak hal lainnya yang kayak kita ngomongnya kayak apa ya? Pahlawan di balik layar kali ya Bapak Adi. Waduh, ngeri banget. Ngeri banget itu ya. Gini aja kali ya, untuk perkenalan mungkin Bapak Adi bisa ngasih tahu divisi Bapak itu ngapain aja gitu kan. Oke, baik Mas Kanda. Jadi di divisi hukum, mungkin pertama kali saya perlu perkenalkan dulu divisi hukum itu siapa saja dan apa saja tugasnya nanti ya. Di divisi hukum kami mempunyai 5 anggota tim. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua divisi hukum, yang kedua ada Mbak Sari Mahaningrum, yang ketiga ada Mbak Asmara Dewi, yang keempat ada Mas Perdana, Ramadan. Ya. Di divisi hukum dan advokasi pada prinsipnya kami akan menangani segala macam hal yang terkait dengan legalitas, kemudian hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan analisa anggaran, kemudian kami juga akan memproses bagaimana proses penetapan analis anggaran ini agar menjadi organisasi yang sah di mata hukum maupun di organisasi, karena analis anggaran ini tentu saja harus mendapatkan persetujuan atau ditetapkan oleh organisasi di mana pembina dari analis anggaran ini berkedudukan. Oke. Itu tadi baru langkah awal tuh ya. Betul sekali Mas Ganda. Istilahnya legalitas gitu biar udah firm. Terus masih kurang detail lagi nih. Jadi kira-kira nanti proker kedepannya apa sih? Maksudnya program kerja dari timnya Mas Adi ini dan teman-teman. Jadi yang langkah awal tentu saja yang sudah kami laksanakan yaitu memproses untuk legalitas dari analis anggaran. Untuk ke depan kami akan berusaha menjadi mitra baik bagi organisasi tempat kami bernaung, yaitu di Kementerian Keuangan selaku pembina dari jabatan fungsional analis anggaran, dan kami akan tentu saja bermitra dengan menjadi frontman dari analis anggaran ini terkait dengan bagaimana kami membela hak dari para anggota kami. Nah, tentu saja ketika kita memperjuangkan itu, terus saja kita harus punya hubungan baik dengan baik dari organisasi masing-masing, dari kementerian lembaga tempat para jakun itu berada, dan kemudian di sini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami terus membina itu, dan kami punya sering berdiskusi dengan baik dari pembina maupun dari KL mengenai analis anggaran seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi Mas sampean tadi sudah menghela nafas gitu. Oke. Ini banyak soalnya. Banyak. Silakan. Jadi kalau nanti di tantangan ke depan tentu saja akan banyak. Nah, dari segi hukum
kami akan berusaha untuk menjadi mitra juga bagi organisasi Dijen Anggaran ketika akan menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan analis anggaran maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan mengenai penganggaran itu sendiri. Karena kita tahu juga di analis anggaran ini banyak sekali teman-teman Pak analis anggaran yang tentu saja sudah sangat kompeten mengenai anggaran, dan itu memang harus kita manfaatkan ya. Sehingga selain bagi organisasi, kita harus memberikan sumbangsi juga ke organisasi kita gitu. Banyak ya. Jadi kalau saya tangkap berarti dari segi internalnya ada, internal AI sendiri membela hak-hak anggotanya. Betul. Kemudian dari eksternalnya juga memberikan sumbangsih atau masukan ya di bidang peraturan penganggaran. Berarti, oke deh, mungkin teman-teman penasaran kali ya teman-teman di podcast kali ini. Berarti istilahnya Mas Adi ini bisa membantu memperjuangkan kayak misalnya dari hal yang kecil dalam artian seperti angka kredit gitu kan, atau kemarin yang pas terakhir kita ada bincang-bincang dengan teman-teman Jafung JFAA yang di KL di luar Kemenkyu, mereka kan banyak curhat tuh. Betul. Yang terkait gitu, kondisi-kondisi di tempat mereka bekerja gitu. Berarti di situ nanti peran hukum dan advokasi hadir di situ, Mas. Betul Mas Kanda. Jadi begini, analis anggaran ini kan termasuk jabatan fungsional yang baru ya Mas ya. Betul. Otomatis kita di sini masih dalam langkah awal, kemudian belajar mengelola bagaimana nanti ke depan Jafung ini. Nah, karena kita posisinya masih baru, jadi tentu saja ada beberapa permasalahan yang wajar saja ada ketika pembentukan jabatan fungsional yang baru ini. Seperti dari kemarin di acara bincang-bincang kita dengan para analis anggaran di KL, itu kami sudah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dihadapi teman-teman. Ada yang mengenai angka kredit ketika pengangkatan, kemudian bagaimana teman-teman ini memperoleh angka kredit, bagaimana nanti mereka akan memperoleh kenaikan pangkat, kemudian hak-haknya apa saja, baik dari segi pengembangan profesi maupun hak keuangan. Nah, ini kan menarik juga tuh. Hak keuangan ya. Kan itu kita perlu angkat juga seperti itu. Nah, untuk langkah awalnya ya terkait dengan advokasi ini, kami kemarin bekerja sama dengan divisi keanggotaan itu sudah mengidentifikasi beberapa hal yang diutarakan oleh teman-teman analis anggaran DKA, dan permasalahan tersebut akan kami komunikasikan dengan tentu saja pembina dan nantinya akan dengan kementerian lembaga tempat analis anggaran tersebut bertugas. Oke, jadi sebagai fasilitator ya. Betul kadang sekali, juga Mas kalau kemarin kita nonton bincang-bincang itu para Jafung itu JFA itu pada resah, soalnya ini harus ngungkapin kemana gitu kan. Betul sekali. Mereka ngungkapin ke KL-nya langsung, takutnya gimana kita ngerti lah ya. Betul Mas, karena jadi, pasti ada keterbatasan komunikasi. Betul, jadi dibantu AI gitu ya. Betul. Mantap. Berarti kalau untuk menyampaikan unek-unek atau misalnya meminta bantuan advokasi itu apa Mas? Nah, untuk saat ini jadi kita analis anggaran sendiri sudah punya sarana komunikasi melalui Telegram, itu mencakup semua KL, jadi semua analis anggaran di KL bergabung di situ. Nah, nanti kalau ada permasalahan terkait dengan apapun yang ini, baik mengenai angka kredit ataupun bagaimana hubungan antara teman-teman analis anggaran dan KL, nanti bisa disampaikan di situ. Nah, untuk ke depan kami akan membuka sebuah rubrik untuk tanya jawab di website analis anggaran. Website analis anggaran ya. Nanti kami akan fasilitasi di situ kalau ada teman-teman ada pertanyaan yang perlu disampaikan, nanti bisa disampaikan di situ. Nanti kami akan memberikan jawaban atau mengkoordinasikannya dengan baik pembina maupun KL. Kalau boleh saya cerita, kemarin pada awal-awal proses impasing analis anggaran itu pernah ada KL yang atau ada
analis anggaran di KL yang belum ada pengangkatan. Nah, dengan kasus seperti itu kami tentu saja akan berkoordinasi dengan pembina maupun dari instansi tempat Jafung itu bernaung. Nah, alhamdulillah kemarin juga kami sudah menerima jawaban dari masing-masing dan ada solusinya juga. Alhamdulillah sudah bisa ditangani permasalahannya. Seperti itu. Berarti sudah mulai bekerja ya tim advokasi. Makanya saya tadi bilang ini mereka bekerja di balik layar tapi ya sangat membantu. Jadi buat teman-teman JFAA yang belum bergabung di grup Telegram, nanti di sini atau di sini ada linknya. Nanti editor tolong taruh. Terus juga nanti kita ada website yang sebentar lagi juga akan launching. Terus kemarin itu buat teman-teman JFA, jadi kita sebagai analis anggaran Indonesia sudah berbadan hukum gitu ya kan. Kemarin akta pendiriannya juga udah ditandatangani. Nanti ada dokumentasinya di sini. Dokumentasi. Jadi kita sudah berbadan hukum, sudah legal. Tepuk tangan Bapak Adi. Ini juga berkat Bapak Adi, luar biasa sekali menggunakan cepatnya. Tadi kita udah ngomong tentang hak nih Pak Adi nih. Kalau ada hak, ada apa? Kewajiban. Nah, buat teman-teman Jafung nih yang belum membayar kewajiban iuran anggota, bisa mulai membayar. Nanti kalau masih bingung cara membayarnya gimana, nanti kita taruh di deskripsi tata cara pembayarannya. Itu aja. Mungkin Bapak Adi ada yang ingin disampaikan lagi? Oh iya, tentu saja terkait dengan kewajiban tadi pasti sebagai anggota AI harus menunaikan kewajibannya ke organisasi. Tapi di sisi lain ini saya berpesan juga bahwa kewajiban analis anggaran selain itu tentu saja kita harus punya kontribusi ke organisasi masing-masing. Nah, itu kewajiban yang nggak boleh, tentu saja kita nggak boleh terlupakan. Kemudian dengan kewajiban itu setelah dilaksanakan tentu saja hak-haknya bisa diterima kan. Mungkin sedikit mencuplik saja bahwa kita analis anggaran ini sebenarnya semua Jafung ini kan punya posisi dalam tanda kutip istimewa ya sekarang ya, karena Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa ke depan organisasi akan dikurangi, disederhanakan, dan jabatan fungsional ini akan menjadi core dari sebuah organisasi. Untuk itu kita tentunya bisa mendukung itu, dan itu kesempatan kita semua untuk semakin mempunyai peran yang lebih di masing-masing organisasi. Betul. Luar biasa sekali Bapak Adi nih. Selain ngurusin hukum advokasi, cocok jadi motivator ya. Oke, itu saja untuk Disanggah episode kali ini. Senang sekali Bapak Adi untuk kehadirannya. Semoga Bapak Adi dan tim bisa terus bekerja. Terus buat teman-teman juga yang mau minta bantuan atau advokasi, nanti bisa melalui Telegram terlebih dahulu sambil menunggu websitenya selesai. Oke, itu saja untuk episode podcast hari ini. Terima kasih Bapak Adi sekali lagi. Salam Analis Anggaran Indonesia.